Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Setianugraha dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2 angkatan tahun 2022 dengan NIM 222100125. Di video kali ini saya akan mempraktekkan salah satu model pembelajaran, yaitu model cooperative learning, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan dipaparkan adalah tentang cerpen atau cerita pendek dengan kompetensi dasar, yaitu berdiskusi bersama teman sekelompoknya untuk menentukan unsur intrinsik dari cerita pendek yang diberikan. Lalu adapun tujuan pembelajarannya yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar dan pembentukan karakter siswa, terutama dalam bekerja sama atau berkolaborasi. Lalu yang kedua, menciptakan interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar siswa bukan hanya dari guru saja ataupun dari buku ajar, tetapi juga sesama siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan hasil akademik siswa, termasuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Lalu yang keempat adalah melatih siswa untuk mampu menjadi narasumber bagi teman-temannya. Lalu yang terakhir yaitu adalah memberikan peluang bagi siswa untuk dapat menerima keragaman dari teman-temannya, seperti perbedaan latar, suku, agama, kemampuan akademiknya, dan tingkat sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang off cam pada kemana? Ada keperluan atau? Kayaknya lagi di luar deh, Pak. Oke, lagi di luar. Lagi perjalanan, Pak. Iya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelumnya Bapak minta maaf karena pada malam ini Bapak tidak bisa menemani kalian di kampus, jadi Bapak putuskan untuk didaringkan saja karena Bapak sedang ada tugas di luar kota. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin untuk berdoa? Ini Kang Alif nih yang sudah memakai peci. Oh iya. Terima kasih Pandis Ya, telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. oke, terima kasih Kang Alif Abdurrafi Deriansah. Waktu minggu kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Nah, untuk materi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cerpen atau cerita pendek. Sebelum Bapak yang menjelaskan lebih ringkas, lebih singkat, maksudnya lebih singkat, lebih panjang, lebih rinci lagi, ada nggak yang ingin berpendapat di sini tentang apa itu cerpen? Coba, siapa? Saya, Pak. Boleh, Kang Alif. Menurut saya, cerpen atau berkepanjangan cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Kang Alif.
telah dipaparkan oleh Kang Alif gitu. Nah, saya izin memperkuat ya bahwa cerpen seperti yang kita ketahui, cerita pendek itu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan juga ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Jadi cerita pendek itu tidak memakan banyak tokoh, hanya satu atau dua, bahkan ada yang tiga. Jadi tidak sebanyak seperti yang novel, seperti itu. Nah, di cerpen juga pasti ada struktur, unsur-unsur, dan ciri-ciri, dan lain sebagainya. Boleh dong Bapak mau tahu gitu, pendapat kalian, sepengetahuan kalian tentang struktur dan unsur-unsur cerpen itu ada apa saja sih? Ada tema, judul, alur, terus rangkaian peristiwa yang kayak gitu, Pak. Abstrak, orientasi, resolusi, dan koda. Ya baik, yang disebut oleh siapa? Teh Putri Kartini itu adalah unsur intrinsiknya dan yang disebutkan oleh Kang Alif itu struktur. Nah, jika unsur ekstrinsik ada yang tahu? Latar belakang penulis Yes, betul. atau Sudut gimana pandang. Pak? Oh iya. Ya, betul. Terima kasih Teh Arsila dan Kang Alif telah menjawab bahwa di struktur itu ada yang poin pertama ada abstrak, lalu orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Dan di unsur intrinsik itu ada tema, lalu ada alur, terus setting, terus tokoh atau penokohan, watak, sudut pandang, dan juga yang terakhir amanat, seperti itu. Oke, sudah Bapak paparkan tuh kan pengertian dari cerpen, struktur, unsur-unsur. Nah, sekarang Bapak ingin mengirimkan salah satu contoh cerpen. Bapak kirimkan di grup ya. Bentar. Sudah ada? Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Boleh dibaca dulu ya cerpennya, lalu setelah dibaca nanti akan Bapak tugaskan sesuatu kepada kalian semua. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk tugas hari ini, praktek hari ini adalah Bapak akan kelompokkan karena di sini ada 5 orang, jadi ada yang bertiga, ada juga yang berdua. Apa namanya? Bapak yang mengelompokkan atau kalian yang menentukan sendiri? Bapak, Bapak. Bapak aja. Oke, baik ya. Bapak saja. Untuk kelompok pertama ada Kang Alif, Teh Putri, dan juga Teh Listia. Untuk kelompok kedua ada Teh Arsila dengan Teh Siti Santia. Oke, tugasnya karena Bapak sudah kasih tuh kan contoh cerpen, tugas kalian adalah cari unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Jelas tugasnya? Baik Pak. Diteliti Jelas, gitu Pak. Pak, di Ya, ini dicari satu-satu gitu. ya dianalisis seperti itu. Nanti setelah ketemu dari temanya, alur ceritanya apa, dan berbagai jenisnya itu, kalian perwakilan saja satu orang per kelompok presentasikan. Mengerti? Mengerti, Baik Pak. Pak, mengerti. Oke, baik. Selamat mengerjakan. Apakah sudah, anak-anak? Sudah Pak, sudah. Oke, Sudah, Pak. baik. Silahkan untuk kelompok 1 perwakilan untuk menyebutkan. Saya ya Pak kelompok 1 ya. Ya, betul. Ya baik.
Terima kasih kepada Bapak Yudis yang telah menyempatkan saya untuk mewakili kelompok kami untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu berupa unsur intrinsik dari cerpen yang telah Bapak berikan. Yang pertama ada tema dari cerpen ini sendiri yaitu persahabatan. Lalu ada tokoh penokohan. Tokoh pertama yaitu ada Lulu yang terkesan sifatnya pendiam dan cenderung untuk dimasuki ke dalam tokoh protagonis. Yang kedua ada Natasha, sama seperti Lulu dikategorikan sebagai protagonis karena sifatnya periang, dan juga ayah Natasha yang sebagai tokoh pendukung atau tritagonis. Dan latarnya yaitu ada latar tempat, kelas, sekolah, rumah, dan juga kamar, serta negara Amerika. Sedangkan latar waktunya campuran. Lalu ada alurnya di sini cenderung alur maju, dan juga amanah dari cerpen ini kita bisa mengutip amanat bahwa dimanapun kita berada dan dimanapun takdirnya kita berada gitu ya, jangan sampai melupakan jasa teman kita dan juga perbuatan baik yang telah teman kita berikan kepada kita, karena sejatinya kita itu tidak akan bisa karena sejatinya kita tidak akan bisa hidup sendiri gitu tanpa ada teman yang menemani. Begitu Bapak. Oke, baik. Maaf Pak kalau banyak kesalahan. Ya, tidak apa-apa, Kang Alif. Beri reaction tepuk tangan kepada Kang Alif. Yeay. Ya. Alhamdulillah. Keren. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 yaitu Teh Arsila. Ya Pak, saya. Ya, baik. Silahkan. Jadi di sini saya akan bahas yang tentang cerpen tadi, yaitu yang bertema persahabatan dan tokoh penokohannya yaitu protagonis, Lulu otaknya itu pendiam, disebut juga protagonis juga, Natasha disebutnya periang, dan ayah Natasha tokoh pendukungnya tritagonis. Latarnya yaitu bisa disebut dengan campuran atau kelas, sekolah, rumah, dan kamar gitu ya. Amanatnya, janganlah melupakan teman yang menemani kita. Udah segitu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Yeay. Teh Arsila. Reaksinya dong, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, bagus. Yuk. Oke. Dicukupkan tugas dan praktek di pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang Bapak tadi jelaskan atau kita jelaskan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, baik. Bapak ulas kembali ya. Jadi cerpen itu adalah seperti yang diketahui bahwa cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas dan juga ringkas. Untuk strukturnya yaitu ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Untuk unsur intrinsiknya itu ada tema, ada juga alur atau plot, dan setting, tokoh, watak, sudut pandang, maupun amanat. Dan untuk unsur ekstrinsiknya yaitu adalah latar belakang dari pengarang, latar belakang dari masyarakat, dan juga biografi atau biodata dari pengarang. Dan 2 poin lagi itu ada terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa. Dan yang terakhir yaitu adalah kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan juga duka. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya dalam pembelajaran Bapak di malam hari ini dan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Pak atas materinya. Terima kasih Pak. Sampai malam. keluar ya. Betul, Pak. Terima kasih. Ya, I love you Bunda. Pak. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat.
Mohon ampun bila perkataan saya kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.